Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Syahrul Ramadanallazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-ayah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada saat ini kita telah berada di penghujung Ramadan, yaitu pada 1443 Hijriah. Kita sudah memasuki malam-malam terakhir, malam-malam di mana umat Islam semakin meningkatkan ibadahnya. Umat Islam beriktikaf di masjid-masjid, karena pada ke-10 malam terakhir ini adalah malam di mana umat Islam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dibebaskan dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seperti kita ketahui bahwa peristiwa 10 malam terakhir, yaitu pada malam 30 di penghujung Ramadan, yaitu ada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah malam turunnya Lailatul Qadar, kemudian dalam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya petunjuk bagi umat manusia yang kita kenal bersama, yaitu dengan kitab yang bernama Al-Qur'anul Karim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu dahsyat, yang diturunkan dan diikuti oleh beribu-ribu malaikat, bahkan berjuta-juta malaikat, sehingga bagi setiap kaum muslimin yang bisa bertemu dan mendapatkan malam kemuliaan itu, mereka seakan-akan telah beribadah lebih dari 80 tahun lamanya. Karena itu, kaum muslimin dimanapun berada, semoga marilah kita tingkatkan ibadah kita luruskan niat kita, agar kita dapat bertemu dengan malam kemuliaan tersebut. Kaum muslimin dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan membahas suatu mukjizat besar yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari segala kenabian, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup banyak, terbilang ratusan ribu, sekitar 124 ribu. Rasul yang ada sekitar 315 orang. Namun dalam Al-Quran dan umat Islam, kita cuma mengenal ada 25 Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ini ketika diturunkan ke bumi untuk membawa pesan-pesan langit, untuk membawa atribut-atribut langit, mereka dibekali dengan mukjizat-mukjizat. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat yang sangat dahsyat, yaitu ketika beliau mau dicampakkan ke dalam api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak terbakar satu helai pun rambutnya. Begitupun kita membaca dalam kisah sejarah atau kita yang baca dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat membelah lautan ketika membawa umatnya, kaum Bani Israel, menyeberangi Laut Merah untuk menghindar dari pengejaran tentara Fir'aun. Kemudian kita mendengar juga bahwa nabi-nabi di belakang Nabi Musa mempunyai mukjizat-mukjizat yang cukup dahsyat dan mengagumkan. Seperti kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat yang sangat besar, yaitu bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan menggandahkan makanan yang hanya sedikit bisa dimakan oleh beribu-ribu orang pada saat itu. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW pun mempunyai mukjizat yang cukup luar biasa. Seperti kita ketahui dalam riwayat bahwa Nabi besar Muhammad juga bisa mendoakan makanan yang sedikit dan akhirnya bisa menjadi banyak dan dimakan oleh beberapa kabilah saat di medan perang. Nabi besar Muhammad juga bisa mencucurkan air dari jari-jari tangannya ketika para sahabat tidak bisa mendapatkan air untuk wudhu ketika pada saat berperang. Nabi Muhammad SAW juga pernah membelah bulan, dan itu sempat terlihat oleh kabilah yang pulang dari Mekah ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah. Nah, mukjizat-mukjizat ini jika kita bandingkan dengan mukjizat Al-Quran, mungkin
jauh dari yang bisa dibayangkan. Kalau mujizat-mujizat para nabi terdahulu itu cuma berlaku untuk nabi yang bersangkutan atau umat yang bersangkutan dan berbatas waktu. Sementara mujizat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, adalah mujizat untuk alam semesta, untuk umat manusia. Hudal linnasi wa bainatim minal huda, petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu ketika umat Islam telah berpegang pada mujizat yang besar ini, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya, mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Kaum muslimin dimanapun berada, mari kita membahas sedikit tentang mukjizat akhir zaman ini, yaitu tentang Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini terdiri dari 6.666 ayat, terdiri dari 604 halaman kalau kita melihat ensiklopedia di Kementerian Agama. Namun karena ini mukjizat, seperti dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 9, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Karena itu Nabi Muhammad yang umi, Nabi Muhammad yang buta, tidak bisa membaca, buta huruf, tidak bisa membaca, bisa menghafalkan Al-Quran. Begitupun sahabat-sahabat beliau saat itu langsung masuk ke dalam hati para sahabat ketika Al-Quran diturunkan. Saat ini kita melihat ada anak-anak kecil yang mungkin berusia 7 tahun, 10 tahun dapat menghafal Al-Quran yang begitu banyak lembarannya, 600 halaman, 6.666 ayat. Namun pada saat yang sama ketika kita mengambil sebuah kitab atau sebuah buku, satu lembar saja, dan kita panggil seorang profesor doktor untuk menghafal satu lembar halaman bolak-balik sesuai dengan titik koma, pasti mereka tidak akan bisa untuk menghafalnya. Itu adalah satu mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran. Dan sampai hari ini Al-Quran yang memuat tentang kisah sejarah, tentang ilmu pengetahuan, tentang tauhid, tentang petunjuk-petunjuk hidup, itu telah menunjukkan, telah mengayomi seluruh umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan bahkan membawa manusia untuk selamat di hari akhirat nanti. Karena itu jangan kita sia-siakan malam terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Marilah kita menyebut malam kemuliaan 1000 bulan ini. Marilah kita berbondong-bondong beribadah. Selanjutnya kita pahami apa yang dibawa pada malam hari itu, yaitu sebuah mukjizat yang sangat besar, yaitu perintah salat dan perintah bagaimana kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga Ramadan kali ini dapat membawa kita kepada kebaikan, sehingga kita bisa keluar menjadi kaum muslimin yang fitrah, kaum muslimin yang merdeka, yang bisa terbebas dari belenggu-belenggu duniawi, dan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kedamaian, penuh keikhlasan, sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang dijanjikan dalam Al-Quran, yaitu hai jiwa yang tenang, hai ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Marilah sama-sama kita menggapai ampunan dan surga ilahi. Mari sama-sama kita menggapai kebebasan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kaum muslim dan muslimat dimanapun kita berada, kita sama-sama beribadah dengan baik dan benar, sehingga kita pada bulan Ramadan kali ini kita menjadi pemenang yang bisa keluar sebagai insan-insan yang fitrah pada hari raya Idul Fitri nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.